Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan kitab Suwar min Hayatis Sahabah. Adapun salah seorang dari para sahabat yang akan kita bacakan kisahnya pada pagi yang berbahagia ini, dia adalah merupakan habru ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ulama daripada umat Nabi Muhammad. Dia kiai daripada umat ini. Dia adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Umar ibn Khattab tentang beliau, innahu fatal kuhulu lahu lisanun saul wa qalbun akul. Sungguh Abdullah bin Abbas ini adalah orang memiliki keutamaan yang dia gunakan lisannya untuk banyak bertanya kepada Nabi SAW, meraup daripada lautan ilmu Nabi, dan dia gunakan hatinya untuk berfikir. Ini diantara pujian Umar bin Khattab. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Abdullah ibn Abbas termasuk sigor daripada sahabat, termasuk sahabat-sahabat junior, ya. Dan beliau memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. Di antara keutamaan beliau dari sisi daripada kekerabatan dengan Nabi, beliau adalah merupakan keturunan Bani Hashim, dan beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Rasulullah. Dari sisi ilmu, beliau merupakan habru umat. Beliau memiliki lautan ilmu yang dalam, yang tidak bertepi. Dia ahli daripada tafsir, ahli daripada Quran, dan adalah Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang mendapatkan doa Nabi, keberkahan doa Nabi SAW, di mana Nabi SAW mendoakan beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, jadikan anak ini, ya, karena Ibnu Abbas masih kecil. Rasulullah wafat dan Ibnu Abbas masih berumur 13 tahun, ya, masih berumur 13 tahun. Jadi Rasulullah doakan, Allahumma faqihu fid din, ya Allah jadikan anak ini faqih dalam agamanya, ya, menjadi fuqaha umat ini. Wa 'allimhu ta'wilah, dan ajari dia takwil daripada Quran, itu tafsir daripada Quran. Jadilah Abdullah bin Abbas yang mufassir hadil ummah, ahli tafsir umat ini. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 tahun sebelum hijrah lahirlah Abdullah bin Abbas, ya. Dan ketika lahir, ya, ibunya yang tercinta membawanya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan minta keberkahan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya, ya, ini mengoleskan air liur Nabi ke rongga mulut Abdullah bin Abbas. Jadilah, ya, yang pertama masuk daripada kerongkongan Abdullah bin Abbas adalah liur Nabi yang berkah, yang mulia, yang suci sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada Abdullah bin Abbas, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Nanti kita akan sebutkan bagaimana hikmah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuhlah anak yang cerdas ini, Abdullah bin Abbas, yang merupakan pemuda daripada pemuda yang mulia,
daripada Bani Hashim, ya. Semenjak usia tamyiz, ya, usia tamyiz ini usia anak yang sudah mulai bisa membedakan antara baik dan buruk, mungkin usia 7 sampai 8 tahun. Adalah Abdullah bin Abbas selalu mengikuti Rasulullah, selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyiapkan air wudunya, beliau menyiapkan sandal Rasulullah, ya. Subhanallah. Maka Abdullah bin Abbas pernah menuturkan kisahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil wudu'i dzata marrah. Suatu ketika Rasulullah ingin berwudu, ya. Fama asra an a'dadtu lahul ma'a fasurra bima sanatu. Dan ketika aku melihat Rasulullah ingin berwudu, segera cepat-cepat aku menyiapkan air wudu. Dan ketika aku siapkan air wudu tersebut, maka aku lihat wajah Rasulullah begitu gembiranya, ya, terhadap apa-apa yang aku perbuat. Walamma hamma bis salati asara ilayya. Dan ketika Rasulullah juga hendak salat, maka Abdullah bin Abbas ceritakan Rasulullah mengisyaratkan kepadaku agar aku ikut salat bersamanya, ya. Fawaqaftu khalfahu. Maka aku pun salat di belakang Rasulullah. Falamma tahantis salah mana alayya wa qala ma mana'aka an takuna bi izaiya Abdullah. Ketika selesai salat, Rasulullah menoleh ke belakang kepada Abdullah bin Abbas dan berkata, "Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tidak berada di sampingku?" Ya. Maka berkata Abdullah bin Abbas, "Anta ajallu fi aini wa azzu min an uwazi'aka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling mulia dan aku tidak sanggup untuk berada di sampingmu. Nah, maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan dia berdoa, "Allahumma atihi al-hikmah." Ya Allah, berikan kepada anak ini hikmah. Ya, jadilah doa Rasulullah SAW diistijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi Abdullah bin Abbas seorang ulama sahabat yang memiliki hikmah. Dan di antara hikmah-hikmah Abdullah bin Abbas, ya, ketika munculnya firqah Khawarij, ketika di antara pasukan Ali bin Abi Thalib yang setia, mereka memisahkan diri, ya, daripada Ali bin Abi Thalib ketika terjadi tahkim antara Ali dengan Muawiyah, yang masing-masing mereka mengutus utusan, ya, untuk memutuskan perkara perdamaian antara mereka. Maka di antara pasukan daripada Ali bin Abi Thalib, mereka keluar daripada barisannya. Maka Abdullah bin Abbas menuturkan bagaimana kisah dialognya dengan orang-orang Khawarij. Beliau mengatakan, ya, qala Abdullah bin Abbas li Ali radhiyallahu an. Berkata Abdullah bin Abbas kepada Ali radhiyallahu an, "Idzan li ya Amirul Mukminin an atiyal qauma wa ukallimahum." Ya Amirul Mukminin, kata Abdullah bin Abbas, izinkan aku, ya, agar aku mendatangi mereka orang-orang Khawarij dan aku ingin berdialog dengan mereka. Aku ingin hilangkan syubhat-syubhatnya, ya. Apa penyebab mereka keluar daripada barisanmu? Faqala inni atakhawwafu alaika minhum. Berkata, ya, Ali bin Abi Thalib, aku takut terjadi apa-apa denganmu. Aku takut bagaimana keselamatanmu nanti, ya. Faqala kalla insyaallah. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, enggak ada masalah insyaallah, ya, tidak ada apa-apa. Summa dakhala alaihim. Maka Abdullah bin Abbas bertemu dengan mereka. Falam yara qauman qattu asadda ijtihadan minhum fil ibadah. Dan berkata Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat suatu kaum, ya, yang mereka itu sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah melebihi orang-orang Khawarij, ya. Berkata Abdullah bin Abbas, sungguh aku dapatkan orang Khawarij ini, mereka orang yang paling, ya, getol dalam beribadah. Jangan tanya bagaimana puasa mereka, jangan tanya bagaimana salat lail mereka, sampai membekas di kening-kening mereka bekas-bekas sujud. Subhanallah, ya. Ketika Abdullah bin Abbas mendatangi orang-orang Khawarij, mereka berkata kepada Abdullah bin Abbas, marhaban bika ya bin Abbas, selamat datang wahai bin Abbas. Ma ja'abik, kenapa engkau datang kemari, ya. Maka menjawab Abdullah bin Abbas, ji'tu uhadditsukum, aku datang ke sini untuk berdialog dengan kalian, ya, berdialog, ya. Faqala ba'duhum la tuhaddisu.
Maka sementara sebagian daripada mereka mengatakan jangan dialog dengan mereka, jangan Abdullah bin Abbas, bahaya, ya, kan dia memiliki kepandaian daripada bahasa dan memiliki keilmuan yang dalam, ya. Wa qala ba'duhum kul nasma minka. Sementara sebagian daripada orang Khawarij mereka mengatakan, katakan kami akan dengar, ya. Faqal, maka Abdullah bin Abbas berkata, akhbiruni ma tankimuna ala ibni ammi Rasulillah wa zaujati ibnatihi wa awwali man amana bih. Abdullah bin Abbas berkata kepada mereka orang-orang Khawarij, ya, beritahukan kepadaku apa alasan kalian sampai kalian berbuat seperti ini kepada anak paman Rasulullah, yakni Ali bin Abi Thalib, dan juga dia adalah menantu Rasulullah dan dia termasuk orang pertama yang beriman daripada umat ini di antara anak-anak, ya. Di antara anak-anak, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama beriman, ya. Faqalu, maka mereka menjawab, tankimu alaihi salasa umur. Kami keluar daripadanya karena 3 perkara, karena 3 hal yang ini menjadi alasan kami untuk tidak ikut daripada kubu, ya, Ali bin Abi Thalib. Qala wa mahiyah. Maka Abdullah bin Abbas, apa itu daripada 3 perkara? Yang pertama kata mereka, bahwasanya annahu hakama rijal fi dinillah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib, ya, memutuskan perkara dengan, ya, manusia. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika peristiwa tahkim mengirim Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengirim kebalik, ya, Muawiyah mengirim Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib untuk mereka memutuskan perkara. Dan ini yang tidak diinginkan oleh orang-orang Khawarij, ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib menggunakan, ya, manusia dalam agama Allah, memutuskan agama Allah, tidak menggunakan daripada Quran, kata mereka. Wasanihima, yang kedua kata mereka, annahu qatala Aisyah wa Muawiyah wa lam ya'khud ghanaima wala sabayah. Ali bin Abi Thalib ketika berperang dengan Muawiyah, ya, dan dalam perang Siffin, dan berperang dengan kubu Aisyah dan Jubair dalam perang Jamal, tidak mengambil harta rampasan mereka dan tidak menawan mereka, ya. Peperangan ini Ali bin Abi Thalib tidak seperti biasa yang peperangan yang diperbolehkan untuk mengambil harta rampasan perang dan juga menawan wanita-wanita serta anak-anak mereka. Ini alasan yang kedua. Wasali suha, yang ketiga kata mereka, annahu maha an nafsihi laqab amirul mu'minin ma'a annal muslimina faqad baya'uhu wa ammaruhu. Ali bin Abi Thalib menghapus gelar Amirul Mukminin, ya, sedangkan kaum muslimin telah membaiatnya dan kaum muslimin telah memilih dia sebagai Amirul Mukminin. Ini 3 subuhat orang-orang Khawarij yang dengannya itu mereka keluar daripada Ali bin Abi Thalib. Disebut Khawarij dari kata kharaja, khuruj, keluar. Mereka keluar daripada barisan kaum muslimin, barisan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdullah bin Abbas, beliau berkata, ara'aitum in asma'tukum min kitabillah wa haddastukum min hadisi Rasulillah ma la tunkirunahu afatarji'una amma antum fihi. Bagaimana pendapat kalian kalau aku bacakan kepada kalian Quran, aku bacakan kepada kalian hadis Rasulullah tentang perkara yang kalian ragukan terhadap Ali bin Abi Thalib, tentang 3 masalah kalian ini, apakah kalian akan kembali kepada dalil? Qalu na'am, mereka mengatakan iya. Yang pertama berkata Abdullah bin Abbas, amma qaulukum, adapun perkataan kalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengambil seseorang untuk memutuskan perkara agama Allah ini, tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 95 tentang, ya, buruan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, ya, membunuh buruan sedangkan kalian dalam kondisi ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adli minkum. Dan barang siapa yang ketika ihram dia melakukannya, ini memburu buruan, maka
balasannya yakni dia mengganti hewan buruan tersebut dengan seharganya, ya. Dan hendaknya memutuskan ini adalah dua orang yang adil, ya. Dari ayat yang mulia ini Allah Ta'ala perintahkan untuk mengambil, ya, hukum memutuskan perkara dengan dua orang yang adil. Maka berkata Abdullah bin Abbas, ansudukumullah, aku bersumpah demi Allah, afakumur rijal fi haqni dima'ihim wa anfusihim wa salahi dzati bainihim ahakku am hukmuhum fi arnab saman wa arbu dirham. Apakah kita mengambil hukum manusia untuk menjaga pertumpahan darah kaum muslimin, ya, itu lebih berhak daripada menjaga daripada darah hewan buruan, ya. Subhanallah. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala perintahkan untuk mengambil putusan seseorang untuk menjaga, ya, tentang tertumpahnya buruan. Bagaimana kaum muslimin, darah kaum muslimin? Tentu lebih berhak. Faqalu bala fi haqni dima'il muslimin wa salahi dzati bainihim. Berkata orang-orang Khawarij, tentu menjaga darah kaum muslimin itu lebih diutamakan daripada sekedar hewan buruan, ya. Faqala akhrajna min hadhihi. Maka berkata Abdullah bin Abbas, apakah kalian keluar dari masalah ini? Sudah selesai tentang syubhat ini? Ya. Allahumma na'am. Mereka mengatakan, iya, selesai. Qala, adapun yang kedua, perkataan kalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib, ya, ketika berperang dengan Muawiyah dan juga berperang dengan kubu Aisyah dan juga Zubair, kama tidak menawan dan tidak mengambil harta rampasan mereka, ya. Afakuntum turiduna an tasbu ummakum Aisyah wa tastahilluna kama tastahillu as-sabaya. Apakah kalian rela ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu an, ya, menjadi bagian kalian, menjadi bagian tawanan kalian yang menjadi halal untuk kalian? Subhanallah. Fa in qultum na'am, kalau kalian mengatakan iya, faqad kafartum, sungguh kalian telah kufur. Wa in qultum innaha laysat bi ummikum, kalau kalian mengatakan bahwasanya Aisyah bukan daripada ibu-ibu kalian, ya, faqad kafartum aidan, maka sungguh kalian telah kufur juga. Fallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusikum wa azwajuhu ummahatuhum, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, sungguh Nabi adalah orang yang paling mulia daripada orang-orang mukminin, ya, dan istri-istri beliau adalah merupakan ibu-ibu daripada kaum mukminin. Fakhtaru li anfusikum ma syi'tum. Maka Abdullah bin Abbas memberikan pilihan, silakan kalian pilih di antara dua ini, ya. Apakah kalian memilih bahwasanya ibunda kaum mukminin, ya, itu diperbolehkan untuk menjadi tawanan kalian, atau kalian dia bukan daripada ibu kalian? Subhanallah. Maka mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka berkata Abdullah bin Abbas, akhrajna min hadi aidan, apakah kalian kita sudah keluar dari syubhat kalian kedua ini? Allahumma na'am. Mereka mengatakan iya, ya. Kemudian tinggal yang ketiga. Ini diantara hikmah daripada hikmah Abdullah bin Abbas tentang bagaimana luasnya lautan ilmu Abdullah bin Abbas. Qala wa amma qaulukum, kata Abdullah bin Abbas, adapun perkataan kalian, syubhat kalian, dalil kalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib menghapus gelar Amirul Mukminin, ya, sementara orang-orang mukmin mereka membaiatnya, maka tidaklah kalian ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khina talabal musyrikin yaumal Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai, ya, dengan orang-orang musyrikin di Hudaybiyah. Ini perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah hendak menulis kata, ya, hada qada alaihi Muhammad Rasulullah, ini adalah perjanjian Muhammad Rasulullah, ya, maka berkata orang-orang musyrikin, kalaulah kamu adalah Rasulullah, kalau kami tahu engkau adalah Rasulullah, maka kami tidak akan mencegatmu untuk menziarahi Baitullah dan kami tidak memerangimu, ya, akan tapi tulis Muhammad ibn Abdullah. Maka Rasulullah SAW mengizinkannya untuk menulis di perjanjian Hudaybiyah Muhammad, ya, ibnu Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Maka berkata Abdullah bin Abbas, ya, apakah ini menunjukkan bahwa saya Muhammad bukan Rasulullah? Ketika Rasulullah menghapus nama Rasulullah diganti dengan ibnu Abdullah,
Apakah ini menunjukkan bahwasanya beliau bukan Rasulullah? Ya. Maka mereka terdiam. Berkata Ibnu Abbas, "Fahal kharajna min hadi?" Apakah kalian sudah selesai tentang subhat kalian ketika ini? Allahumma na'am. Maka setelah itu, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setelah penjelasan dari Abdullah bin Abbas kepada mereka orang-orang Khawarij tentang 3 subhat mereka, tentang 3 perkara yang mereka dengannya itu keluar daripada barisan Ali bin Abi Thalib, maka kembalilah 20.000 daripada orang-orang Khawarij ya kepada kaum muslimin. Tobat mereka ya daripada subhat mereka, dan masih tersisa 4.000 daripada mereka yang tetap kekeh, tetap dengan pendapat mereka. Ikhwatin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas di masa mudanya ya adalah orang yang haus tentang ilmu, haus akan ilmu ya. Ketika Rasulullah SAW wafat, dia mencari sahabat-sahabat Rasulullah. Dia tidaklah satu ilmu, satu hadis ataupun satu daripada ayat kecuali dia akan cari sampai dapat ya. Di antara bentuk bagaimana merendahkan dirinya Abdullah bin Abbas kepada ilmu ya. Abdullah bin Abbas kepada ilmu, dia ceritakan ya, ketika aku mendengar ada satu daripada sahabat Rasulullah yang memiliki hadis daripada hadis Rasulullah atau memiliki ayat daripada ayat Quran yang dia tidak mengetahuinya, maka dia akan berusaha untuk mendatanginya. Dia akan berusaha mendatanginya. Ataitu baba baitihi waqti qailulatihi. Aku akan mendatangi dia di waktu-waktu qailulah, di waktu-waktu tidur siangnya, dan akan tunggu di depan rumahnya. Akan kugunakan selendangku ini, kata Abdullah bin Abbas, untuk menutupi wajahku daripada terpaan angin, terpaan debu. Subhanallah ya. Wa inna ma kunta af'alu dzalika liutayyiba nafsah. Sebenarnya aku mampu untuk mengirim seseorang untuk memanggil dia, untuk menghadapku, karena kedudukanku adalah anak paman daripada Rasulullah. Akan tapi aku ingin jadikan orang-orang yang berilmu ini, aku ingin menghormati mereka ya, aku ingin menghormati mereka. Ini diantara bagaimana Abdullah bin Abbas merendahkan diri terhadap ilmu. Fa'akulu, dan aku katakan ya, fal ilmu yu'ta wala ya'ti, karena ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi ya. Ini perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, bahwasanya ilmu itu didatangi, kita yang mendatangi ilmu, bukan ilmu yang datang kepada kita. Dan diantara bagaimana ya Abdullah bin Abbas mencari ilmu adalah penulis wahyu Rasulullah Zaid ibnu Thabit. Waktu itu sedang mengendarai tunggangannya, maka seketika itu juga Abdullah bin Abbas berlari dan memegang ya daripada ikatan hewan tunggangannya, menuntunnya. Maka Zaid bin Thabit merasa sungkan ya. Ya bin ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, jangan lakukan ini. Maka berkata Abdullah bin Abbas, dengan inilah kami diajari bagaimana menghormati seorang yang memiliki ilmu ya. Dengan inilah kami diajari adab bagaimana menghormati orang memiliki ilmu. Maka Zaid bin Thabit ya meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk mengulurkan tangannya. Ulurkan tanganmu wahai ibnu ammi Rasulillah. Maka diciumlah tangan Abdullah bin Abbas. Berkata Zaid bin Thabit, seperti inilah kami diajari untuk menghormati ya ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang, mungkin kita cukupkan sedikit daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika di Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, termasuk dipilih menjadi Dewan Syura ya. Tidak ada permasalahan pelik, permasalahan sulit yang dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab kecuali dimusyawarahkan kepada sahabat-sahabat senior dan juga Abdullah bin Abbas yang waktu itu menjadi sahabat junior ya. Suatu ketika Abdullah bin Abbas dibawa Umar bin Khattab di suatu musyawarah pertemuan yang dihadiri oleh sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat kibar ya. Dan mereka berkata kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau membawa anak ini ya, anak yang umurannya sama dengan anak-anak kita ya.
Berkata Umar, engkau tidak tahu siapa dia. Ya, suatu ketika Umar bertanya tentang tafsir surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Apa tafsir daripada ini? Para sahabat semuanya diam. Maka berkata Umar, wahai Ibnu Abbas, katakan apa tafsir daripada surat ini? Berkata Abdullah bin Abbas, sungguh tafsiran daripada surat Idza jaa nasrullahi wal fath menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Ya, Abdullah bin Abbas berkata, sungguh tafsiran ayat ini menunjukkan dekatnya daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas meninggal dalam umur 71 tahun, ya. Dan meninggalkan warisan daripada warisan Rasulullah berupa ilmu, ya. Dan juga ketika dikuburkan Abdullah bin Abbas, maka orang-orang yang menguburkannya mendengar suara daripada lantunan Quran yang tidak tahu dari mana suara tersebut, yakni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan dalam keadaan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah sebagai hamba-Ku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini diantara kisah Abdullah bin Abbas yang singkat yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ini menambah wawasan ilmu kita terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.